Oke, baik ya. Ini adalah presentasi dari kelompok 1 ya, yang akan disampaikan oleh Aisyah ya. Silakan Aisyah. Dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar dan pandangan hidup bangsa. Kami kelompok 1 ingin mempresentasikan modul dari bab 1. Ya. Anggota kelompoknya antara lain ada Syafatia Sudarmaji, Adinda Ayu Pratiwi, Ade Firly Ausuhufi, Fahmi, Ahmad Faiz, Ahmad Fikih Ramzi, Alfada Aulia, Firman, Bayu, dan Daniel. Kata pengantarnya juga dibacain Pak sampai selesai. Ya, tidak usah. Tidak usah ya. Yang penting, nah ini sudah ada kata pengantarnya. Nah, coba kata pengantarnya ada nggak yang ditujukan kepada terima kasih kepada ada nggak? Ada nih bagian akhir. Mana bagian akhir ya? Bapak belum lihat coba. Aduh, kok nggak kelihatan. Bagian sini tapi ketutup. Sorry Pak. Agak nge-lag. Bagian bawah atas kontribusinya mengucapkan banyak terima kasih. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat untuk bla bla bla. Ya, oke. Ya, sip. Lanjut. Pertama, penerapan Pancasila dari masa ke masa. Jadi kita ini membuat modulnya itu seperti merangkum buku dari bab 1, lalu kita masukin ke modul ini. Masa awal kemerdekaan. A. Pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau PKI terjadi pada tanggal 18 September 1948. Pemberontakan ini dipimpin oleh Musso. Tujuan utamanya adalah mendirikan negara Soviet Indonesia yang berideologi komunis. Dengan kata lain, pemberontakan tersebut akan mengganti Pancasila dengan paham komunis. Pemberontakan ini pada akhirnya dapat digagalkan. Selanjutnya B. Pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Dipimpin oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. Pemberontakan ini ditandai dengan didirikannya Negara Islam Indonesia atau NII oleh Kartosuwiryo tanggal 7 Agustus 1949. Tujuan utama untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan syariat Islam dan baru bisa ditangkap pada tanggal 4 Juni 1962. Selanjutnya ada pemberontakan dari Republik Maluku Selatan atau yang kita kenal sebagai RMS yang dipimpin oleh Christian Robert dan didirikan pada tanggal 25 April 1950. Lalu ada pemberontakan dari Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI. Selanjutnya ada APRA, Angkatan Perang Ratu Adil, didirikan oleh Kapten KNIL Raymond Wasserling tanggal 15 Januari 1949. Perubahan bentuk negara dari Republik Indonesia Serikat menjadi NKRI. Dalam perjalanannya berhasil melaksanakan pemilu pertama di Indonesia pada tahun 1955 yang selama itu dianggap paling demokratis. Selanjutnya ada masa Orde Lama. Era baru dalam pemerintahan dimulai setelah melalui masa transisi yang singkat, yaitu antara tahun 1966 sampai 1968 ketika Jenderal Soeharto dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Era tersebut kemudian dikenal sebagai Orde Baru dengan konsep demokrasi Pancasila. Visi utama dari pemerintahan Orde Baru ini adalah untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945 secara murni dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan masyarakat.
terdapat masa reformasi, yang dimana Pancasila tidak lagi dihadapkan pada ancaman pemberontakan yang ingin mengganti Pancasila, namun lebih dihadapkan pada kondisi kehidupan masyarakat yang diwarnai oleh kebebasan. Kebebasan tersebut di satu sisi dapat memacu kreativitas masyarakat, tapi di sisi lain juga bisa mendatangkan dampak negatif yang merugikan bangsa Indonesia sendiri. Dinamika nilai Pancasila sesuai perkembangan zaman. 1. Hakikat ideologi terbuka. Ideologi terbuka, sistem pemikiran yang terbuka. Contoh-contohnya nih ya, nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari harta kekayaan rohani, moral, dan kebudayaan masyarakat itu sendiri. Tidak hanya dibenarkan, melainkan dibutuhkan oleh seluruh warga masyarakat. Selanjutnya, kita beralih pada ideologi tertutup. Contoh dari ideologi tertutup antara lain yang tertutup cenderung untuk memaksakan mengambil nilai-nilai ideologi dari luar masyarakatnya. Dasar pembentukannya adalah cita-cita atau keyakinan ideologis perseorangan atau satu kelompok orang. Isinya terdiri dari tuntutan-tuntutan konkret dan operasional yang bersifat keras yang wajib ditaati oleh seluruh warga. Kita beralih ke kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Keterbukaan ideologi Pancasila harus selalu memperhatikan antara lain stabilitas nasional, larangan untuk memasukkan pikiran-pikiran yang mengandung nilai Marxisme, Leninisme, atau komunisme. Mencegah perkembangan paham liberal, larangan terhadap pandangan ekstrim, penciptaan norma yang harus melalui kesepakatan. Contoh-contohnya, nilai dasar. Hakikat kelima sila Pancasila. Nilai-nilai dasar tersebut bersifat universal. Ada nilai praksis, yang berarti realisasi dari nilai-nilai instrumental berupa suatu pengalaman nyata. Selanjutnya ada nilai instrumental, yang merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar ideologi Pancasila berupa peraturan perundangan dan lembaga pelaksanaannya. Dimensi Pancasila ada 3, yaitu nilai idealisme, nilai normatif, dan nilai realistis. Uraian di atas memperjelas dan membuktikan kepada kita bahwa masyarakat Pancasila mampu menampung dinamika perkembangan masyarakat. Keterbukaan Pancasila sebagai ideologi merupakan salah satu keunggulan Pancasila sehingga tetap dipertahankan oleh bangsa Indonesia. Tugas kita sebagai generasi muda adalah untuk mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional. Terima kasih. Oh iya Pak, yang ini gimana? Ini uraian di atas ini merupakan simpulan dari modul kita, Pak. Oh, ini? Ya. Kalau gitu dipertegas, kasih aja misalnya kesimpulan gitu, nggak apa-apa. Saya tambahkan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan ditutup dulu, supaya ini, supaya buka lagi aja, nggak apa-apa. Ya, nanti artinya kita mereview bareng-bareng gitu, ya nak ya. Oke, Pak. Buka lagi aja nggak apa-apa. Siapa tahu ada masukan-masukan dari teman-teman yang lain. Gitu. Oke, sebentar. Udah kelihatan belum? Ya, proses. Suara si Aisyah lantang juga ya, ini cocok nih kalau jadi menteri nih. Ya. Amin. Sebentar. Menterinya menteri
peranan perempuan. Amin dulu deh, amin. Ya, coba si Sorry Pak, Aisyah lagi loading. ditawarkan ke, nah itu sudah tampil. Ditawarkan ke teman-temannya Aisyah siapa tahu ada masukan atau kritik dan lain sebagainya untuk Oke. menambah ya. Apakah ada masukan dan kritik untuk presentasi saya kali ini? Bisa disampaikan. Ya silakan teman-temannya ya yang memberikan masukan ya, karena ini sangat demokratis ya, boleh memberikan masukan ya. Masukan itu artinya ini kan untuk kebaikan kita bersama gitu kan. Jadi mengkritik itu bukan menjatuhkan ya, tetapi misalnya contoh nih Bapak, misalnya seperti katalah, oh, ini susunan katanya sudah bagus nih, tapi colong untuk desainnya misalnya seperti ini ya, itu boleh ya. Silakan. Ayo teman-temannya yang lain ya, supaya juga aktif. So far sih so good, Pak. Ya, kenapa? Si Ayu. So far sih sejauh ini menurut saya sih bagus, Pak. Si Aisyah juga ngomongnya jelas, jadi kita juga paham apa yang disampaikan. Iya, Aisyah itu ya cocoknya dia Menlu ya, Menteri luar negeri tuh ya. Suaranya lantang dia. Cuma kalau Menlu bahasa Inggrisnya harus mantap. Aisyah bahasa Inggrisnya bagaimana nih? Masih yes or no atau sudah aktif? Lumayan lah, lumayan. Lumayan ya. Nggak bagus-bagus banget ya, lumayan. Ya nggak apa-apa. Kalau bagus-bagus banget nanti langsung jadi menteri, lulus SMP. Nah, Aisyah udah pernah ikut lomba apa Aisyah yang pernah diikuti lomba? Lomba cerpen pernah, lomba kemarin puisi. Udah sih itu aja, tapi nggak yang menang. Udah. Oh gitu ya. Sip. Terus coba Aisyah ini cover berarti ya? Iya, ini cover. Ya, coba next. Nah, coba. Ini anggota kelompoknya. Aisyah berarti ini menggunakan apa Aisyah nih? Canva-nya menggunakan apa ini? Menggunakan yang template bagian presentasi itu. Nah, gitu. Oke ya. Ini berarti yang apa namanya? Ini untuk yang presentasi. Nah, nanti begini Aisyah, yang harapan Bapak itu yang untuk yang modul nanti Aisyah rubah di itu ya. Artinya begini, supaya ini juga masih ada. Kalau ini kan buat presentasi ya. Nah, Aisyah nanti tolong juga didesain untuk di apa namanya A4. Coba di create a design. Nah, terus dibuka. Nah, di situ ada ukuran A4. Begitu ya. Tapi ingat yang ini masih ada gitu. Jangan yang ini dihapus, jangan. Karena yang ini jadi nanti, untuk bagian modulnya kita buat jadi A4, tapi untuk presentasinya nanti seperti ini, Pak. Nah, betul, 100. Nah, gitu. Kalau ini kan untuk presentasinya, tapi kalau untuk yang nanti yang akan kita cetak itu menggunakan A4. Nah, paham ya? Paham, Pak. Nah, gitu. Nah, terus begini nih, Aisyah nih, seperti ini contoh nih, kata pengantar. Aisyah coba langsung di situ langsung di apa namanya? Bisa nggak nih dibuat misalnya kata rata kanan kiri coba supaya kelihatannya manis coba langsung. Rata kanan kiri berarti saya buka Canva-nya. Sebentar, Pak. Oke. Terus menurut pendapat si Aisyah penggunaan Canva gimana Aisyah? Kalau Saya lebih suka mudah, Canva, lebih mudah, terus template-nya lucu-lucu. Nah, ya kan? Pak, ini lama. Berarti yang Bapak sampaikan benar kan? Artinya kalau pakai Canva itu sudah disediakan template-nya gitu kan? Sudah ada desain template-nya. Aisyah itu nanti dan teman-temannya tinggal mendesain. Kalau yang misalnya, ini saya nggak cocok, di-cut, itu bisa. Oh, ini ada pernak-perniknya gitu ya, ada desainnya, ini kayaknya nggak cocok deh, kebanyakan atau terlalu rame, kurangi aja, di-cut, boleh. Ya, berarti lebih mudah ya, si Aisyah ya. Iya, lebih mudah. Pak, ini Canva-nya lama, Pak. Ya, memang tapi memang itu tadi, Canva itu memang harus online ya, Nak ya. Itu kalau untuk yang offline itu
memang tidak bisa itu. Kecuali itu tadi ketika jadi terus kita download ya dalam bentuk PDF. Nah, itu baru kalau mau antisipasi mau presentasi terus khawatir nggak punya paket. Nah, seperti itu ya. Di-download menggunakan katakanlah ada beberapa pilihan. Terserah mau menggunakan misalnya JPEG ya, di-download dalam bentuk JPEG boleh. Dalam menggunakan format untuk PDF boleh, silakan. Ini lama nggak apa-apa kan? Ya, Loadingnya lama. nggak apa-apa. Itu kalau bahasa Jawanya alon-alon tapi kelakon gitu. Aisyah orang mana sih? Orang suku mana? Bapak Jawa, Jawa, Sunda. Ibu Sunda. Loh, Ya, anaknya anak orang Jakarta. Oh iya. Bapaknya dari mana? Sunda? Jawa, Ibu yang Sunda. Oh ya, Jasun ya. Jasun. Jasun Jawa Sunda terus anaknya Jakarta. Yap. Ini lama. Enggak apa-apa. Kanvanya lama Ini banget, Pak. Canva itu khusus diperuntukkan bagi orang-orang yang bersabar Canva. Ya. Awalnya saya kira Canva itu berbayar tahu Pak. Karena waktu saya install kan ada kayak pro gitu. Install pro. Ya artinya kalau yang bayar tentunya template-nya lebih banyak pilihan kan itu. Aisyah. Ya, karena kita masih ada yang gratis kenapa harus bayar? Yang gratis saja kan gitu ya. Kalau gratis ya memang template-nya terbatas. Kan seperti itu ya. Yap. Dan bayarnya juga cukup lumayan kan ya, kalau mau langganan itu ya pakai yang gratis saja. Jadi template-nya kalau misalnya dipakai misalnya bayar jangan ya, langsung di close, ganti yang lain. Yang gratis juga banyak kok Pak ya. Iya. Pakai yang gratis saja. Nikmati yang gratisan. Nanti mungkin nanti aja kali Pak ya saya editnya, ini lama banget. Mungkin karena sekalian share screen. Oke dan deh, ngelakuin Meet. Coba kembali yang ke tadi aja ya. Nanti Aisyah punya catatan-catatan ya yang maksudnya harus direvisi ya gitu ya. Iya Pak. Ya, jadi artinya nanti begini Aisyah, di presentasi ini yang seperti tadi Bapak sudah cukup ya, artinya sudah cukup. Nah, nanti ini bahasa ini dituangkan di dalam A4. Bisa ini ya, pokoknya masuk ke ke desain create desain ya kan, terus kemudian pilih A4. Nah, seperti itu. Nah, kalimatnya kan tinggal di kopas saja itu di A4. Nah, sebelum dituangkan di A4 supaya menarik, kasih itu tadi, masukkan template dulu, Aisyah. Iya, Ya kan? Nah, masukkan template di desain saja yang kira-kira menarik. Nah, baru nanti kalimatnya nanti dimasukkan seperti itu. Nah, gitu ya. Coba Aisyah nanti coba di next. Tadi kan sampai mana tadi itu? Tadi pertama cover udah, kata pengantar udah ya. Iya, kata pengantar udah. Terus? Sabar, ini remote, ini ada kata pengantar. Ya, terus next coba next. Ini kata pengantar. Ya, itu penerapan Pancasila dari masa ke masa ya. Oke. Ini juga dibuat rata kanan kiri, Pak. Diusahakan seperti itu. Maksudnya paling tidak supaya ya artinya kan beda ya kalau kita membaca terus rapi itu kan gitu ya. Terus Aisyah kalau ada misalnya penomoran yang mungkin nggak urut ya, atau mungkin seperti tadi coba deh dilihat, coba di next lagi coba. Ya, terus coba next lagi. Next lagi. Next lagi. Ya. Kayaknya itu yang nggak urut nama-nama kita deh Pak. Nah, udah nanti tuh yang apa? Yang sebelumnya tadi sebelumnya.
Nah, ini misalnya ideologi tertutup. Ini Aisyah misalnya kalau mau menggunakan nomor juga boleh, nggak apa-apa, supaya maksudnya urut Oh, itu jadi satu sistem pemikiran, dua cenderung kayak gitu-gitu. ya boleh gitu kan. Atau kalau mau menggunakan misalnya apa namanya tidak nomor ya, tapi menggunakan misalnya tanda contreng dan atau misalnya apa gitu kan, itu kan ada tuh pilihan ya kan. Nah, Iya. nah itu di itu aja, pokoknya di blok, kemudian pakai yang kalau nomor urut ya nomor urut seperti itu. Maksud Bapak supaya rapi aja tuh, gitu. Jadi scriptnya jadi artinya kalimat pertama, kedua dan seterusnya itu jadi rapi seperti itu, ya. Nah, kemudian Aisyah next, coba next. Nah, untuk yang teman-teman yang lain bagaimana nih? Ada masukan nggak? Kalau ada masukan silahkan ya. Bapak ini hanya menambah-nambahkan saja ini. Ini sudah bagus nih. Ini kelompoknya Aisyah nih. Ini oke nih ya. Keterbukaan Pancasila. Nah, ini termasuk nih keterbukaan ideologi ini A, B, C, D, E. Nah, itu kelihatan belum ini Aisyah. Kalau dia sudah tertata rapi, dia pasti seperti yang di bawahnya B itu tadi tidak masuk keluar. Nih, coba ya, yang B ini kan ada mengandung nilai-nilai kan akhirnya dia menjorok. Kalau di blok dari stabil ya, stabilitas Oh, sampai yang terakhir arahkan misalnya kalau mau pakai A B C silakan, mau 1 2 3 silakan kan gitu. Kalau pakai di blok seperti itu nanti dia akan urut. Jadi susunan kalimatnya akan urut dia. Enak enak dilihatnya ya. Terus iya, next, Pak. next lagi, next. Nah, ini coba itu diperbesar sedikit deh, bisa nggak diperbesar sedikit tampilannya. Dibesarnya gimana, Pak? Di sebelah bawah, di bawah itu kan ada di bawah. Di bawah itu ada tanda apa itu ya? Ditarik garisnya kalau nggak salah deh. Nah, ini mungkin Diginiin. hmm, sudah. Oke. Nah, sudah. Ada nilai idealis, terus nilai Normatif, normatif sama nilai realistis ya. realistis. Iya. Nah, ya, oke. Ya, sip. Terus next. Ini simpulan. Nah, kesimpulan ini tadi Bapak yang Bapak sampaikan ya. Kasih aja kata-kata ini apa namanya kesimpulan gitu kan. Nah, gitu aja Iya. ya. Oke. Sip. Setelah itu selesai. Iya, terima kasih. Wah, ya oke, kita berikan tepuk tangan kepada kelompok 1 ya. Wah, mantap Aisyah. Terima kasih ya. Tadi silakan sebentar, ditawarkan ke teman yang lain, masih ada masukan nggak? Silakan. Tadi kayaknya ada yang Ya, memberikan masukan tadi. ada masukan enggak? Masukan, saran atau kritik juga boleh. Ya, iyalah kita harus ini Aisyah harus terbuka, harus bisa menerima kritik ya. Selagi kritik itu bukan baik ya. Kritik kan membangun. Aisyah nanti Bapak coba kasih itu apa namanya? Akun belajar.id ya. Coba nanti digunakan ya Aisyah ya. Nah, Oke, Pak. artinya begini, Aisyah nyoba dulu gitu kan. Nyoba dulu kalau nanti bisa sukses baru teman-temannya yang lain nanti Bapak kasih tahu juga ya. Artinya ini ada akun belajar.id itu bisa digunakan space drive-nya lumayan. Kalau nggak salah ini nanti bisa unlimited. Nah, kan lumayan. Ya kan? Nanti bisa digunakan. Nih ya, Bapak akan coba dulu buka coba nih. Aisyah, Bapak sampai jam berapa ya? Sampai jam berapa ya? Bentar saya lihat jadwal dulu, Pak. Ya, oke sambil melihat jadwal, Bapak memperlihatkan ini dulu apa namanya akun belajar ya coba. Sepuluh dua puluh, Pak. 1 2 3 4. Iya, 9D 8.40 sampai 10.20. Ya.
Nah, coba Aisyah, ini presentasi Bapak kelihatan nggak? Sudah Pak, sudah kelihatan. Ya, coba ya, Bapak cari namanya siapa tadi? Aisyah. Nama Aisyah. Aisyah kelas apa sih tadi, D ya? Iya, 9D. Oh, bukan. Akun peserta didik. Aisyah, Aisyah Fatia Sudarmaji, Pak. Aisyah ini ada Aisyah. Nah, ada nih Aisyah nih. Nih, ya. Ini Bapak apa namanya? Ini adalah emailnya. Nanti masukin. Jadi nanti saya tinggal login aja ke email ini, Pak. Nih. Aisyah, coba lihat di kolom chat. Ya. Jadi Aisyah begini, cara sebentar ya. Berarti begini, Bapak praktekkan aja deh supaya enak nih. Nah, terus di Oke, Bapak buka lagi. Tadi itu ada di ini ya, data akun PD peserta didik. Nah, terus ini adalah passwordnya. Nah, oke. Ini Aisyah ya. Aisyah dan teman-temannya nih sambil diperhatikan ya. Ini bukan hanya untuk Aisyah tapi untuk semuanya ini. Karena ada apa namanya akun belajar ini sayang kalau nggak dimanfaatkan. Ini kan space drive-nya sangat lumayan nih. Jadi nanti kalau data-data ada tugas dari Bapak atau apa bisa disimpan di situ ya. Ya, Aisyah masih menyimak ya? Masih, Pak. Nah, Aisyah kok itu apa namanya kameranya nggak kelihatan sih? Nih, Saya lagi maskeran, nggak bisa mungkin. ini Bapak buka di tab ini contoh ya. Ini contoh seperti ini misalnya Bapak buka di drive coba. Nah, Aisyah coba kelihatan nggak? Aisyah. Silakan Pak.
Kelihatan. Nah, makanya jangan sampai begini, Bapak ngomong udah ke sana sini nggak taunya nggak kelihatan. Nih, lihat Aisyah nih. Ini contohnya Bapak kalau sudah terhubung dengan akun belajar.id, itu ada lambangnya seperti ini. Ya, ini ada apa namanya? Lambang ya, belajar.id di sini. Nih. Terus Pak Ahmadi juga akunnya terbacanya dilihat nih. Nah, Ahmadi 011@guru.smp.belajar.id seperti itu. Nah, nanti masuknya bagaimana cara masuknya Pak? Kan seperti itu pertanyaannya. Nah, kan gitu kan. Contoh nih. Nah, anak-anak kan juga punya akun Gmail kan gitu ya. Kan gitu ya. Misalnya nih Aisyah nih ya, ini Bapak ceritanya mau membuka. Misalnya katakanlah awalnya nih, ini adalah akun Bapak. Nah, nanti ngambilnya di ini paling bawah nih, add. Add itu artinya tambah ya. Klik, nah gitu tambah. Nah, gitu ya. Nah, continue with out and nah ini karena kita banyak ya. Kalau Bapak kan memang akunnya banyak ya. Nah, continue with out and account ya. Artinya kita kalau mau apa namanya, mau memulai yang baru seperti itu. Jadi nanti maksud Bapak seperti ini ya. Ini Bapak dari contoh yang dari yang ini aja, jangan yang dari akun ini ya. Contoh yang dari seperti ini. Coba masih kelihatan nggak ini? Masih. Masih ya. Oke, ini contoh nih. Nah, ini kan adalah akun Bapak nih. Nah, seperti itu kan. Nah, ini adalah akun yang bukan akun belajar Bapak tadi ya. Ini email Bapak yang biasa ya. Nah, seperti ini nih. Nih. Nah, nanti ada tulisannya tambah akun lainnya. Nah, begitu ya. Kalau memang terbacanya seperti itu atau mungkin tadi ada add, klik nih di sini nih, klik tambah akun yang lainnya. Nah, nanti kita hubungkan dengan seperti ini ya. Nah, nanti masukkan nih ya. Nanti masukkan itu tadi Aisyah yang Bapak yang udah kasih tadi kan ada nama Aisyah terus apa namanya belajar.id ya. Ini tadi itu. Nah, ini misalnya tadi kan ada Aisyah ya. Nah, ini Aisyah nih misalnya. Contoh C misalnya. Nih, ini masukkan nama apa namanya email. Nah, seperti ini nih. Nah, ya. Terus kemudian klik berikutnya. Ini Bapak nggak bisa meneruskan kenapa? Ini karena akunnya Aisyah nanti Bapak akan terhubung dengan katakanlah permintaan emailnya Aisyah, yang email yang lain selain ini. Nah, nanti Aisyah mengeceknya adalah di emailnya Aisyah yang didaftarkan. Jadi lihat di itu ya, di apa namanya kotak masuk. Setelah seperti ini contoh ya, ini hanya contoh saja nih. Nih, terus kemudian klik berikutnya. Terus masukkan password. Nah, password nanti kan tulisannya kan password Anda tidak valid. Nah, gitu kan. Nanti klik yang di situ misalnya lupa password gitu aja. Nah, kalau nanti ada lupa password, otomatis nanti diarahkan untuk isi email Anda. Nah, isi email Anda jangan yang email ini, email yang lain. Nah, gitu. Jadi nanti ada reset password itu ada di kotak masuk di emailnya si Aisyah. Paham ya Aisyah ya? Aisyah, paham? Suaranya kok pelan banget. Belum sarapan ya? Nih ya. Bapak coba nih ya. Kalau Bapak klik seperti ini nih Aisyah nih. Bapak ya misalnya contoh klik berikutnya misalnya. Nah, ini apalagi nah ini karena itu tadi ya, jika Anda tidak login ke produk Google seperti YouTube, coba dengan seperti itu. Nah, nih. Pokoknya intinya dicoba aja, kalau nanti ini sukses baru nanti yang lain Bapak kasih. Bapak khawatir kalau ada kendala kan berarti ada apa nih seperti itu kan. Apakah waktu mendownloadnya kurang sempurna atau bagaimana itu, atau mungkin ada perubahan email dan lain sebagainya. Seperti itu. Ini Bapak nggak bisa karena bukan punya Bapak nih gitu loh. Nah, seperti itu. Ya. Ya, jadi mungkin itu yang Bapak sampaikan terkait dengan belajar.id. Nah, terus ya. Oke, Bapak tutup dulu share ininya. Nah, terkait dengan tugas-tugas yang lain bagaimana nih? Ya.
Yang di portal TIK apakah sudah mengerjakan semua? Coba ya Bapak cek di kelas 9 D ya. Bapak lihat lagi nih portal TIK ya, portal TIK di sini ada portal TIK. Aisyah, Bapak sampai jam berapa Aisyah? Sampai 10.20, Pak. Itu kan karena kepotong istirahat kan ya, kalau nggak salah. 10.20, coba sebentar. Itu kita hari ini hari Kamis. Iya, 10.20 itu maksudnya kepotong istirahat. Artinya begini, kan udah 9.45. Itu kan sudah waktu istirahat, nanti nggak usah istirahat maksud Bapak gitu kan. Istirahatnya kan berapa ini? Ya, 10 paling enggak jam 10 lah ya. Sebentar nanti kalian bisa istirahat itu. Nah, ini sudah kelihatan nih. Sudah kelihatan. Nih. Portal TIK nih. Ya. Sudah kelihatan portal TIK yang Bapak tampilkan? Aisyah, kelihatan enggak Aisyah? Udah, Pak, udah. Nah, kelas 9D. Nah, coba Bapak klik nih ya, 9D Bapak klik. Nah. 9D itu baru 23 yang masuk ke kelas. Nah, gitu ya. Yang masuk ke kelasnya. Nah, yang sudah ada selesai ini berarti sudah mengerjakan. Yang belum ya, yang belum. Aisyah sudah mengerjakan. Yang belum ya, tolong nanti teman-temannya ngasih tahu yang lain ini. Bangkit ini belum mengerjakan, Bayu belum. Ya, kemudian Miftah belum. Ya, Miftah, Bangkit sama Bayu ini artinya yang masuk ke kelas, sudah masuk ke kelas cuma belum mengerjakan. Terus Bapak tahu nih, Bapak kasih tahu ya hasilnya ya. Nah, coba hasilnya, kita klik hasil pas D. Nah, ini coba. Nah, ini adalah nilai-nilainya nih. Nah, bagi yang nilainya mungkin di bawah 75 boleh apa istilahnya? Susulan ya. Boleh enggak apa-apa ini. Contoh nih, contoh siapa nih ya. Ini ya nilainya ya. Tuh Adik Firly 85, Adinda 95. Wih, mantep nih. Ini Ahmad Fikih ya, nilai masih kurang, boleh nih kalau mau perbaikan. Kalau perbaikan harus confirm Bapak, jangan langsung kalian perbaikan, pasti nggak bisa. Kalau kalian sudah mengerjakan pasti tulisannya adalah ujian sudah dilakukan, gitu ya. Tapi kalau kalian japri ke Bapak, nah nanti Bapak di sini akan Bapak hapus nih. Tapi sebelum Bapak hapus, Bapak download dulu. Caranya gimana Pak? Download. Nah, ini Bapak ekspor ke Excel. Bapak download. Nah, jadi nanti ada kolom sebelahnya perbaikan. Pak, kalau perbaikannya malah misalnya Pak, awalnya saya nilai 70 Pak, perbaikan dapatnya 60 Pak. Nilai mana Pak yang digunakan? Ya nilai tertinggi ya. Nah, seperti itu. Nah, ini ya yang dapat ini. Terus Aisyah, Aisyah keren banget nilainya. Ini aturan 100 nih Aisyah. Mana Aisyah? Saya, Nih, Pak. nih 95 Aisyah. Wah, ini calon menteri harus 100 lah. Nah, terus ya si Alfada 80. Nih Daniel masih bisa ngulang nih Daniel nih. Fahmi mau ngulang boleh. Firman udah pas KKM. Oh, ada yang 100 nih. Mantep nih. Apa nih 100 nih? Griselia 100. Ya. Ilma 90, Indri 95. Mana lagi nih? Ya, Muhammad Alvaro sudah KKM. Muhammad Faza udah KKM. Muhammad Fajri KKM. Nova 90. Terus, nah ini masih kurang Rizky, kurang dikit, kurang 5 nih. Boleh perbaikan. Nah, siapa lagi nih? Silviani, ya ini juga masih kurang dari KKM. Ya, boleh perbaikan. Nah,
Oke. Pak, Ya. saya boleh kasih saran nggak, Pak? Sedikit, Pak. Apa tuh yang mana? Kita ulangan pakai kuisi saja, Pak. Ulangan yang apa nih? Kalau ulangan harian. Oh, ulangan-ulangan harian. Oh Mm-mm. iya, kalau ulangan-ulangan harian nanti Bapak lebih cenderung ke kuis. Ini maksudnya gini, Nak, kenapa harus Bapak jauh-jauh hari Bapak harus memakai ini karena rencana ini kita gunakan pas gitu loh. Pas nanti kita menggunakan ini gitu. Karena ini kan nanti dikendalikan oleh admin ya gitu ya. Admin, makanya yang terkait dengan ini itu memang ujian-ujian yang sifatnya serentak. Kalau PH kan tidak serentak. Ya, penilaian harian misalnya hari ini Nak kita ulangan ya, misalnya gitu ya. Penilaian harian yang pertama kita pakai kuisis gitu. Gitu. Mungkin ini ya, kalau kuisis kan memang tidak berat kan? Iya, kuisi nggak berat. Ya artinya dia ini apa namanya kuotanya walaupun kuota misalnya nipis dia masih bisa. Mungkin yang portatif ini diperlukan kuota yang fresh ini, yang misalnya kita kan nggak tahu nih, ini kuota kita sudah ya artinya sudah mau mendekati habis atau enggak kan kita nggak tahu ya kan gitu kan. Kita tahunya kan hanya kan ini kok lola kan gitu ya. Oke, sekarang Bapak stop ya. Nah, ini Bapak akan menuju nanti, coba Bapak lihat tugas di Google Classroom-nya. Coba kita lihat lagi. Mana Google Classroom-nya? Google Classroom. Nah, Bapak buka dulu nih. Di jendela Google Classroom. Nah, ini dia. Oke. Baik, kelihatan? Kelihatan, Pak? Kelas D. Nah, coba diperhatikan. Nih, ini kelas D nih. Nah, kemudian saya klik di nilai. Nah, kalau anak-anak memperhatikan tugas yang dari Bapak sekian banyak. Nah, gitu kan. Ada 8 kalau nggak salah ya. Coba Bapak hitung. Ini tugas clipping semester bab 1 ya. Ini tugas clipping bab 2. Nah, mulai dari bab 3 ini di sini ada membuat resume kan itu ya. Terus di sini ada materi dan waktu itu ada tugas juga, ada teori kedaulatan, ada prinsip-prinsip kedaulatan, tugas mandiri kalau nggak salah 3.1. Nah, yang terakhir 3.2. Ya nggak, Nak? Ingat kan? Ingat, Pak. Nah, coba. Ini tolong dong kalau ada nilai yang masih kosong sama sekali belum, ini berarti kan belum mengerjakan. Gitu kan. Atau sudah mengerjakan tapi Bapak belum koreksi. Nah, coba kita lihat satu-satu. Ya, di bab 1 ya, bab 1 clipping masih belum ada yang mengerjakan. Ini ada Adinda Ayu apa nih? Assalamualaikum, nama saya. Maaf sebelumnya kalau saya mengumpulkan pas banget hari ini di hari terakhir soalnya saya sempat pinjam sama ortu. Boleh ya, nggak apa-apa. Ya pokoknya ada hal-hal yang mau disampaikan ke Bapak boleh ya. Bapak pokoknya intinya bagi yang mungkin katalah belum mengumpulkan walaupun terlambat kumpulkan kan itu kan. Ini yang kalau yang seperti ini berarti sudah Bapak nilai semua. Nah, yang Bapak nilai ada 21 orang. Gitu ya. Kemudian di bab 2 ya. Di bab 2 di sini tugas clipping ya, tugas clipping coba lihat. 0. Nah, 0 ini berarti sudah Bapak koreksi. Kemudian resume 0 udah Bapak koreksi. Oke. Kita masuk ke bab 3. Nah, bab 3 nih tuh 2 3 4 5 ada 5. Ya, ada 5 tugas. Materi bab 2 dan tugas ini 0 ya. 0 itu berarti sudah Bapak koreksi. Ah, ini ada yang belum Bapak koreksi nih. 15 sudah menyerahkan cuma Bapak belum koreksi. Prinsip
Udah ada 17, Bapak belum koreksi ya. Berarti tugas Bapak nih. Nah, tugas mandiri ada 19 belum Bapak koreksi. Ini juga ada 19. Nah, nih. Oke ya. Nanti setelah ini Bapak koreksi nanti. Ya, cara koreksinya gampang nah, ini tinggal seperti ini nih ya. Bapak nih. Bapak kasih contoh satu saja. Nih, ini punya Aisyah nih. Oh, ini Aisyah coba nanti langsung reportnya langsung muncul nggak Aisyah? Nah, ini tugas mandiri 3.2 PPKN. Nah, Aisyah. Ya kan? Aisyah. Lepasnya polusi padan dan likitan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apa yang melatar belakangi jawabnya? Polusi dan likitan adalah pemerintahan Indonesia dengan pemerintah Malaysia adalah klaim kedua negara. Langkah-langkah konkret apa yang telah dilakukan pemerintah Indonesia dalam mengatasi masalah tersebut? Melakukan pendataan ulang atas pulau-pulau terluar ya. Pulau-pulau terluar kan tidak ini ya nak ya, mungkin karena perbatasan dengan negara lain, artinya kalau pengawasan kita kurang ya akhirnya dikuasai oleh Aisyah yang apa namanya yang tugas di 3.2 itu ada berapa pertanyaan Aisyah? Seingat saya ada 2, Pak. Seingat saya Ada 4. Ada Aisyah Ada 4. di halaman berapa? kayaknya kurang Bentar, deh. saya cek. Nah, cek ya, coba halaman berapa coba? Ini yang bab 3, Pak ya? Ya, bab 3, betul, bab 3. Bab 3. Pokoknya setelah titik 2 ya. Nah, ini nih Aisyah, Bapak udah ketemu Aisyah kalau nggak salah tuh halaman 77 deh. Betul nggak? Kok 77 sih? Bukan Aisyah, bukan. Coba dilihat lagi. Tugas 3.2 kan? Halaman berapa itu? Di bab 3 ya? Bab 3. Pokoknya halaman 50-an deh kayaknya itu. Coba lihat. Oh iya, halaman 66. Soal 60? sampingnya saya nggak kebaca. 66, Nah, 67. tolong diperbaiki ya. Iya, Pak. Jangan dinilai dulu, Pak. Iya, enggak. Istilahnya nanti Bapak balikin tapi tidak ada nilainya. Gitu caranya. Maksudnya Gitu. Bapak balikin nggak ada nilai? Ntar Bapak praktekin ya. Coba. Oh iya, ini yang 3.2 itu yang 3 dan 4 ada di 67 kan ya, Aisyah ya? Iya, nggak kelihatan. Nah, Oke. Oke. Nggak apa-apa ya. Nih, contohnya begini, Aisyah nih. Tadi Bapak praktekin lagi. Ya. Nah, ini kan tadi ada mana tadi? Nah, ini. Oke. Nah, ini kelihatan ya Aisyah ya. Kalau Aisyah nanti tidak Bapak balikin, nanti Aisyah menyusul lagi tidak karena kan di situ kan. Nah, ini caranya begini. Nah, ini misalnya contoh ya, Bapak kasih komentar misalnya gini nih. Ada ini nih ya. Contoh ya, tambah komentar misalnya jawaban kurang ya. Itu ya. Silahkan diperbaiki dan kirim kembali secepatnya. Nah, gitu. Nih, tidak Bapak kasih nilai gitu ya. Karena memang belum ada nilai. Terus kemudian Bapak posting, Bapak kembalikan. Oke. Coba nanti si Aisyah ada report nggak? Gitu kan. Reportnya ada nggak? Langsung muncul nggak di sana? Seperti itu ya. Jadi langsung diperbaiki itu. Nah, itu yang enak kalau apa namanya mengkoreksi itu seperti itu.
Dan nih contoh nih si punya si Ade Firly, coba kita lihat. Jadi ini tertata rapi, nah jadi nanti siswa tidak mungkin begini, Pak saya udah ngerjain deh Pak, gitu masa saya nggak ada nilainya. Nah, coba kita lihat begitu, ya kita kan harus otentik nah nih ya. Kalau karya ilmiah itu harus otentik. Nih ya, seperti ini juga boleh nih, misal tugas mandiri, masalah di kepas ininya saja apa tugas mandirinya dalam bentuk seperti ini boleh nanti jawabannya tinggal di bawahnya boleh. Hal yang melatar belakangi, nih langkah-langkah yang konkret yang dilakukan, yang tiga nih, mengapa Indonesia dan Malaysia polisi pada Dalikitan adalah karena Malaysia berhasil dalam menjaga. Jadi begini ya nak ya, Bapak kasih semacam apa namanya kesimpulan dari yang kalian kerjakan ini. Kenapa pulau Sipadan dan Ligitan ini sampai jatuh ke katakanlah ke Malaysia. Padahal ini secara wilayah ikut Indonesia nah ini pulau-pulau ini. Cuma pulau ini mohon maaf ini ya mungkin nggak tahu ya tidak pulau ini tidak kita pelihara nak gitu ya. Ya. Artinya terjadi semacam katakanlah pembiaran terhadap pulau ini gitu kan. Nah, secara hukum internasional ya. Nah, negara mana yang bisa mengklaim pulau yang dianggap katakanlah tidak dipedulikan oleh pemiliknya gitu kan. Itu ternyata yang peduli adalah Malaysia gitu ya. Yang peduli dengan ini ya. Artinya kalau peduli kan berarti kan memperhatikan katakanlah apa namanya ekosistemnya, memperhatikan katakanlah mungkin sarana dan prasarana ini ya gitu kan. Nah, akhirnya kita sidang di Mahkamah Internasional, Indonesia kalah dengan Malaysia. Sehingga pulau itu akhirnya menjadi milik negara Malaysia. Nah, ini kan sayang banget ini ya. Kalau menurut Bapak sayang banget itu. Nah, oke. Nah, ini sudah kelihatan nih ya. Jawabannya sudah oke nih jawabannya nih. Nah, nilai Bapak kasih nilai 90. Ya. Tuh, Bapak kasih ucapan terima kasih karena sudah mengerjakan. Oke, Bapak posting terus Bapak kembalikan. Nah, seperti itu ya. Jadi Bapak berharap yang belum mengerjakan silakan dikerjakan, nanti akan Bapak koreksi secepatnya. Ya. Dan Bapak berharap begini ya, anak-anak yang menggunakan nama-nama yang apa namanya, yang akun yang bukan, tolong kalau diusahakan nama lengkap lah ya. Kalau nama lengkap sesuai dengan absen kan enak Bapak kalau memasukkan nilai. Misalnya Muhammad Farhan, ya jangan ya itu jangan Faharnya aja, misalnya Muh ya atau M titik Farhan. Nah, itu kan Bapak kan mencari nilai apa namanya nama untuk memasukkan nilai kan gampang ya. Bapak lihat oh Muhammad Farhan seperti itu. Kadang-kadang kalian menuliskan itu yang seperti itu ya nak ya. Nah, itu tadi misalnya nama Aisyah Fatihah ya gitu kan. Yang disebutnya misalnya Fatihah gitu. Bapak nyarinya F gitu loh. Fatihah kok nggak ada gitu. Akhirnya menjadi oh ternyata Aisyah Fatihah ya. Itu mempersulit Bapak ya. Oke, karena sudah jam 10 lebih 6 menit ini berarti waktunya apa namanya istirahat ya. Nanti kan kalian kan jam berikutnya ya, jam berikutnya itu kan berarti kalian masuk jam berapa tuh tadi nanti 1 2 jam 10.20 kan kalian masuk ke mapol yang lain ya. Baik, sampai di sini ada pertanyaan yang mungkin masih menjadi ganjalan, silakan. Tadi kan tugas saya kurang lengkap. Itu Ya. nilai saya jangan dikurangin, Pak ya? Oh enggak ada istilah dikurangi. Yang Bapak kurang itu artinya begini, satu ya dikumpulkannya misalnya ya terlambat. Kalau terlambat memang konsekuensinya begini, artinya tugas yang dikumpulkan lebih awal, kan gitu ya, karena itu kan reportnya pasti ada. Nah gitu kan. Iya. Reportnya begini, nanti kalau yang ada itu kan pasti begini, dikumpulkan, tapi dalam koma itu terlambat. Itu pasti ada, kenapa? Ada, memang Bapak setting, Bapak memberikan tugas ya sampai sini. Kalau memang ada ya seperti itu. Tapi kalau ada yang kurang lengkap, itu Bapak tidak mengurangi tidak lengkapnya. Makanya Bapak kasih tahu, nak jawabannya kurang, tolong dilengkapi, kemudian kirim kembali. Nah gitu. Ya Aisyah ya. Oke, Pak. Ya, sip ya. Karena ini kita mengawali tadi juga dengan berdoa, minta tolong Aisyah kita tutup dengan doa. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim.
Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih yang telah anak-anak yang telah bergabung ya. Mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat ya. Tolong untuk tugas ya yang terkait dengan modul tolong segera diselesaikan ya. Ya, dari Bapak kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Ya, oke sama-sama ya. Semoga sehat ya.